Partai politik. Apa yang ada di pikiran kalian kalau mendengar nama ini? Ya, rata-rata pasti akan menjawab PDIP, Golkar, Demokrat, atau PSI. Ya, walaupun sebenarnya nggak salah sih, tapi kurang tepat aja kalau kalian hanya sekedar tahu itu. Di tahun-tahun politik ini, semua orang berlomba-lomba menyuarakan pendapatnya mengenai pilihannya. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya apa sih tujuan dibuatnya partai politik? Tiap malam tertidur pulas meski tidak memikirkan si Misha. Yuk kawan, mari kita bahas sejarah partai politik Indonesia. Partai politik ini secara sederhana ya diartikan sebagai organisasi yang menjalani ideologi tertentu untuk tujuan umum. Partai politik ini ya awalnya itu lahir di negara-negara Eropa Barat yang memiliki gagasan bahwa rakyat ini ya harusnya itu diikutsertakan dalam proses politik. Diawali ya dengan dibentuknya panitia-panitia yang mengatur pengumpulan suara dan pemilihan umum. Dan kemudian ya dari panitia tersebut ya berkembanglah hingga pada akhir abad ke-19-an. Disitulah lahirlah partai politik yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri ya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik ini berarti organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Pembentukan partai politik ini ya dimaksudkan itu ya untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seperti yang diketahui ya, kalau dilihat dari arti dan tujuannya nih ya, keberadaan partai politik di Indonesia ini sangat penting karena sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan pemerintah. Dalam sejarahnya ya, pertumbuhan partai politik di Indonesia ini telah mengalami pasang surut. Dimulai pada tahun 1908 yaitu pada masa penjajahan Belanda, yaitu telah berdiri organisasi pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Budi Utomo ini ya adalah sebuah organisasi pemuda yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya yang bertujuan untuk merespon kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang saat itu membatasi akses pendidikan bagi orang-orang Indonesia. Nah, organisasi ini ya memiliki misi sangat mulia banget, yaitu untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para pemuda. Organisasi Budi Utomo ini ya didirikan oleh Dr. Sutomo dan beberapa rekannya pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang merupakan ya cikal bakal partai politik di Indonesia. Selanjutnya ya dari organisasi Budi Utomo tersebut ya lahirlah partai pertama di Indonesia bernama Indonesia Partai atau Partai Hindia yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yaitu Edward Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Partai ini yang menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Pembentukan Indonesia Partai ini dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia yang mengalami diskriminasi oleh Belanda pada saat itu. Hal tersebut ya ditandai dengan adanya pembagian status antara orang Belanda asli, orang campuran Indonesia dan negara lain, dan orang pribumi. Dan setelah itu ya berdirilah partai politik lainnya ya dengan bermacam-macam ideologi seperti Serikat Islam, Indonesia Social Democratic Vereniging, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Indonesia Catholic Party, dan lain-lain.
Walaupun ya beberapa organisasi itu ya tidak secara tegas menyatakan diri sebagai organisasi politik dan juga tidak semuanya ini yang mendapat status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda ya. Namun dalam perkembangannya nih ya, organisasi tersebut ini yang memiliki program dan aktivitas yang mengarah ke wilayah politik. Nah, kemudian ya masa penjajahan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda ya. Selama Jepang berkuasa di Indonesia nih, kegiatan partai politik ini justru dilarang. Namun ya hal ini tuh tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Partai Masyumi. Kenapa partai ini bisa terbentuk ya? Karena nih Jepang pada waktu itu nih ingin membuktikan bahwa mereka ini tidak anti pada Islam. Partai politik setelah kemerdekaan. Nah, di masa-masa penjajahan ya, partai-partai atau organisasi itu kan terbentuk dengan sendirinya ya, atas masyarakat dan permasalahan yang ada. Namun nih ya, berbeda dengan masa pasca kemerdekaan. Pembentukan partai politik itu ya justru dianjurkan. Hal ini ya ditandai dengan Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia waktu itu mengeluarkan maklumat X pada tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini yang menyebabkan banyak bermunculan partai di Indonesia. Pada tahun 1955 ya diadakan pemilu pertama di Indonesia. Pada pemilu tersebut ya memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ya ini sering disebut-sebut sebagai masa kejayaan partai politik karena ya partai politik ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Jadi ya sistem parlementer ini ya adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen ini yang memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri ataupun menjatuhkan pemerintahan. Namun ya walaupun demikian ya dalam perjalanannya ternyata susunan kabinet pada masa itu ini berjalan tidak mulus. Hal ini ya diakibatkan karena banyaknya partai politik, kabinet yang sering berganti-ganti dan pembangunan yang gagal ya menyebabkan dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya masa parlementer di Indonesia. Berakhirnya masa parlementer di Indonesia ini yang menandakan dimulainya sistem baru di negara ini, yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa ini ya adalah masa di mana presiden ini sangat kuat dengan posisinya. Soekarno ini yang memperkuat 3 partai yaitu NU, PNI, dan PKI. PKI ya saat itu tuh paling menonjol banget karena menguasai mayoritas suara rakyat Indonesia. Namun ya setelah peristiwa G30S PKI, PKI ini dicap sebagai partai terlarang karena mencoba mengambil alih pemerintahan. Nah, kemudian masa Orde Baru. Masa ini ya ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru ya, muncullah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya yang didirikan oleh Presiden Soeharto dan Soehardiman. Pada masa tersebut ya, Golkar ini tuh selalu mendominasi. Selama Orde Baru ya, DPR ini betul-betul dikuasai Golkar dan saat itu ya militer ini juga memiliki jatah di pemerintahan. Pada tahun 1973 ya, Indonesia ini mulai menyederhanakan partai politik menjadi 3, yaitu 2 partai politik dan 1 golongan. Partai-partai yang beraliran nasionalis ini ya dijadikan menjadi 1, menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada 10 Januari 1973. Dan kemudian partai politik yang berideologi Islam ini digabungkan juga menjadi 1, bernama Persatuan Pembangunan atau PPP pada 5 Januari 1973. Dan kemudian 1 golongan non-partai ini adalah Golkar yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia. Dan setelah itu ya rezim Orde Baru ini berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei
Mei 1998 karena diduga ya banyak melakukan korupsi dan nepotisme atau KKN. Dan kemudian ya setelah rezim Soeharto ini berhasil ditumbangkan ya, pemilu dengan sistem multi partai ini ya kembali lagi terjadi di Indonesia. Berakhirnya rezim Soeharto ini ya mengawali era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan perkembangan sistem kepartaian di Indonesia yang lebih demokratis. Gagasan tersebut ya dituangkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 oleh Presiden Habibie. Dan sejak saat itu ya hingga saat ini pemilihan umum selalu muncul nama-nama partai baru yang menghiasi pesta demokrasi Indonesia. Ya, jadi kayak gitu ya sejarah singkat partai politik di Indonesia. Gimana nih menurut kalian mengenai sejarah yang satu ini? Di tahun-tahun politik ini ya ada banyak sekali huru-hara ya mengenai partai politik. Jadi menurut kalian apakah negara kita yang sekarang berbentuk demokrasi ini sudah tepat dengan sistem multi partainya? Komen di bawah ya. Ya jadi kayak gitu ya video kali ini. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, jangan lupa nyoblos nanti. Dadah.